Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami dari kelompok 6, yaitu yang berjudul penegakan hukum lingkungan pidana. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Hamzah Laksmana Purba. Saya Raihan Sinaga. Saya Yordiansa. Dalam hukum pidana lingkungan, delik terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu delik material, delik yang menuntut adanya akibat nyata dari perbuatan pidana. Dalam konteks lingkungan, misalnya pencemaran air yang harus dilakukan kerusakan lingkungan untuk dapat dipidana. Contoh, pencemaran sungai yang mengakibatkan matinya ekosistem ikan. Dan yang kedua itu materi formal. Materi formal itu delik yang menyebabkan dianggap selesai dan saat perbuatan dilakukan tanpa harus menimbulkan akibat nyata. Cocok untuk diterapkan dalam lingkungan karena bersifat preventif. Yang contohnya itu membuang limbah B3 tanpa izin meskipun belum terbukti mencemari lingkungan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu asas-asas dalam hukum lingkungan. Asas hukum lingkungan merupakan prinsip dasar dalam perumusan dan penegakan hukumnya. Di antaranya, yang pertama asas pencegahan, yaitu mencegah kerusakan lebih utama daripada memperbaiki. Yang kedua, asas kehati-hatian, yaitu setiap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan harus diganti dengan hati-hati, bahkan jika dampaknya belum terbukti secara ilmiah. Yang ketiga, asas pencemar membayar, yaitu pelaku pencemaran wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Yang keempat, asas keadilan lingkungan. Hak atas lingkungan yang bersih dimiliki oleh seluruh warga negara, termasuk generasi mendatang. Selanjutnya, materi ketiga yaitu sanksi pidana ultimatum remedium. Apa itu ultimatum remedium? Ultimatum remedium adalah cara terakhir atau upaya terakhir dalam penegakan hukum. Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 100 ayat 1 mengatakan bahwa setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan dipidana dengan pidana 3 tahun paling lama dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Ayat kedua mengatakan bahwa berlakunya ayat 1 apabila sanksi administratif dilanggar atau perbuatan dilakukan lebih dari sekali. Nah, disinilah ultimatum remediumnya, karena di ayat kedua ditegaskan cara terakhir jika sanksi dilanggar, baru dapat dipidana ataupun didenda. Sanksi administratif berfungsi instrumental, yakni pencegahan dan penanggulangan perbuatan-perbuatan terlarang, terutama terhadap perlindungan lingkungan. Tujuannya bukan hanya menghukum, tapi juga mencegah. Selanjutnya materi yang keempat, yaitu kebijakan kriminal bagian dari penegakan hukum pidana. Kebijakan kriminal adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana lingkungan yang meliputi kebijakan legislasi, yaitu merancang aturan hukum pidana lingkungan dalam perundang-undangan. Yang kedua, kebijakan aplikasi, yaitu penerapan hukum oleh penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Yang ketiga yaitu kebijakan preventif dan represif, yaitu pencegahan melalui penyuluhan dan penindakan melalui proses hukum. Materi kelima, kebijakan sanksi pidana dalam sistem pidana. Dalam sistem hukum pidana, sanksi pidana terhadap pelanggaran lingkungan harus proporsional dengan tingkat kerusakannya, mendorong efek jerah dan pemulihan lingkungan. Jadi sanksi pidana itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pidana pokok, yaitu seperti penjara atau denda. Yang kedua pidana tambahan, yaitu seperti pencabutan izin perusahaan atau perbaikan lingkungan. Sistem pemidanaan juga bisa mencakup pidana korporasi jika pelaku adalah hukum atau perusahaan, dan restoratif justice, upaya pemulihan lingkungan dan keadilan bagi masyarakat.